itu orang yang selalu bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi mereka bersikap keras terhadap orang-orang atau bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Yang mereka juga berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya dan juga Maha mengetahui. Saya dulu ya. Ustaz udah ini. Ya, jadi kalau yang ayat pertama yang saya jelaskan tadi adalah tentang ciri umat terbaik, khairul ummah. Nah, sekarang ayat ini berbicara tentang umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika suatu masyarakat itu ada yang tidak lagi mau menjadi muslim, atau semua masyarakat ini murtad gitu ya, keluar dari Islam atau meninggalkan agama Islam ini, maka suatu saat itu akan diganti. Jadi Allah tidak akan pernah membiarkan dalam suatu masyarakat itu tidak ada orang yang menyeru kepada Allah, tidak ada orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada orang yang berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan datang yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang akan memperjuangkan agamanya. Ya. Nah, generasi baru yang menggantikan orang-orang yang keluar dari agama Islam, atau orang yang tidak mau berdakwah, atau orang yang tidak mau menyeru manusia kepada Allah, ini adalah generasi yang berbeda dari sebelumnya. Nah, generasi ini disebut dengan generasi atau umat pilihan, dan dia memiliki ciri. Nah, di dalam ayat ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ciri umat pilihan ini adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sama dengan kecintaan kepada apapun dan siapapun juga. Jadi generasi ini Bu, dia mencintai Allah itu melebihi dari segalanya, gitu. Melebihi dari cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada istri dan anaknya, melebihi cintanya kepada yang lainnya, kecuali mencintai Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Kita pernah mendengar bagaimana salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Itu mungkin kalau kita yang orang Indonesia rasanya tidak akan pernah bisa melakukan itu. Sahabat Abdurrahman bin Auf sebelum dia masuk Islam di Mekah itu, beliau itu adalah orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya, istrinya juga banyak gitu kan. Dan setiap dia megang bisnis, menjalankan bisnis apapun, itu pasti sukses. Bahkan karena hebatnya beliau di dalam berbisnis itu, sampai ada orang yang mengatakan kalau Abdurrahman bin Auf bilang di bawah batu itu ada duit, orang percaya. Itu maknanya apa Pak?
Jadi orang percaya betul pokoknya bisnis mah kalau dipegang Abdurrahman udah pasti nggak ada yang gagal, pasti untung, pasti sukses. Sampai ada keyakinan, jadi ini bahaya sebenarnya. Keyakinan ini sebenarnya berbahaya. Meyakini seseorang melebihi dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pernah terjadi, Pak. Karena yang nggak tahu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau itu tangannya dingin oleh bisnis. Ini kita misalkan punya duit, wahai Abdurrahman, ini saya punya duit, tolong kelola. Udah pasti itu uangnya bisnisnya berkembang dan uangnya akan untungnya bertambah besar. Nah, Abdurrahman bin Auf ini salah seorang sahabat sebelum masuk Islam di Mekah itu hartanya luar biasa berlimpah, istrinya banyak. Tapi begitu dia masuk Islam, begitu dia mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, ketika ada perintah hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, dan perintah itu datangnya mendadak. Jadi nggak sempat istilahnya membawa barang dagangannya itu diambil pakai onta gitu. Udah pokoknya karena kalau dia hijrah dengan barang dagangannya, dengan istrinya, pasti ketahuan. Makanya begitu ada perintah hijrah, udah ditinggalin begitu aja, Pak. Istrinya ditinggalin karena istrinya itu kan belum tentu diajak mau hijrah gitu. Harta bendanya juga semua yang dia miliki di Mekah ditinggalin. Kalau kita, Bu, kira-kira suruh hijrah, ninggalin rumah, ninggalin anak, ninggalin istri, sanggup nggak kira-kira? Sanggup, Bu, Pak? Nggak bakal sanggup. Sayang amat, gue udah bisa capek-capek, harta banyak, suruh hijrah, ditinggalin begitu aja. Rasanya nggak kuat kita mau dah. Itulah orang Arab, subhanallah. Tinggal begitu aja. Padahal itu hartanya luar biasa. Ya udah, akhirnya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi yang menarik, Bu, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, nah pada saat itulah kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan. Jadi ada strategi Rasulullah ketika beliau datang ke Madinah itu. Yang pertama adalah pindah bermasjid. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu yang pertama dipikirin sama Rasulullah bukan bagaimana membangun rumah saya, bukan. Tapi yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau sampai ke Madinah, yaitu bagaimana saya bisa membangun masjid. Jadi yang dipikirin itu bagaimana umat Islam itu ada tempat buat beribadah bersama. Kemudian di tempat itu kita bisa berkumpul, kita bisa membicarakan tentang agama, tentang ekonomi, tentang latihan perang dan sebagainya. Makanya masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah, masjid yang dibangun di Madinah oleh Rasulullah SAW, ya itu menjadi pusat sentral kegiatan umat Islam. Jadi dia ngaji bersama Rasulullah di masjid, dia ngomongin ekonomi juga di masjid, dia bicara politik juga di masjid. Jadi masjid pada zaman Rasulullah SAW atau yang disebut dengan Masjid Nabawi itu betul-betul menjadi pusat kegiatan umat Islam. Kalau ibu umroh ke Madinah, itu kita sholatnya di Masjid Abu, Masjid Nabawi, ya itu masjid yang ada di Madinah, namanya Masjid Nabawi. Itu kan sekarang luasnya luar biasa itu. Kalau kita mau ke Raudhah itu, ya kan, misalkan kita nginep di hotel apa gitu, kalau mau ke Raudhah kan muter dulu gitu ya. Itu dulu kecil, yang ada kubah hijau itu di situ dulu masjid pertama Rasulullah. Kemudian setelah berganti khalifah, oleh pengembangan, ya, dari mulai khalifah Abu Bakar, khalifah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, kemudian khalifah Utsman bin Affan, kemudian khalifah Ali bin Abi Thalib, itu pembebasan lahan kiri kanannya itu sekarang masjid itu luar biasa besarnya. Boleh dibilang masjid terbesar di dunia itu berarti ya. Nah, walaupun Rasulullah masjid yang pertama dibangun bukan Masjid Nabawi, masjid apa, Bu? Apa? Masjid Kuba. Jadi kalau kita
umroh itu city tour ya, kita diajak jalan-jalan itu ke Masjid Kuba. Nah, Masjid Kuba itu adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW sebelum membangun Masjid Nabawi. Nah, jadi sahabat yang bernama siapa tadi? Abdurrahman bin Auf, begitu sampai di Madinah, Rasulullah membangun masjid dan Rasulullah kemudian mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Jadi kaum Muhajirin adalah yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sementara kaum Ansor itu adalah orang Islam yang menetap di Madinah. Jadi Muhajirin itu orang yang berhijrah, Ansor itu dari kata Nasoro, yang suruh nasrun. Jadi orang yang menolong, orang-orang Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu namanya kaum Ansor atau orang Madinah. Nah, pada saat dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah SAW, Rasulullah ini memang orang yang cerdas. Jadi siapa dipersaudarakan dengan siapa gitu. Nah, karena Abdurrahman bin Auf itu adalah orang kaya raya, saudagar konglomerat di Mekahnya, maka dia dipersaudarakan dengan orang yang sama kekayaannya dengan Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya, Pak? Ada yang tahu namanya? Sahabat yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, orang Madinah, orang Ansor. Ada yang tahu siapa namanya? Kayaknya saya pernah sampaikan di khutbah namanya Sa'ad bin Rabi'ah. Jadi Sa'ad bin Rabi'ah ini adalah orang kaya yang masuk Islam, yang dia tinggal di Madinah. Sama Bu, kaya raya, hartanya banyak, rumahnya banyak, istrinya juga banyak, gitu. Nah, pada saat dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah SAW, beliau dengan Sa'ad bin Rabi, kemudian langsung itu Sa'ad bin Rabi bilang, wahai saudaraku Abdurrahman, Rasulullah SAW telah mempersaudarakan kita, ya. Maka kewajiban bagi saya menolongmu apa yang menjadi kebutuhanmu. Saya punya banyak harta, saya punya banyak rumah, dan juga saya punya istri, beberapa istri gitu. Sekarang apa yang kau inginkan maka akan saya berikan sebagiannya kepada engkau. Ada nggak orang yang mau membagi separuh hartanya untuk orang yang baru kenal, ya, dipersaudarakan karena Islam gitu. Dan saya juga punya beberapa istri. Nanti saya akan perlihatkan istri-istri saya kepada engkau. Mana yang kamu suka, nanti saya ceraikan, maka saya akan persilahkan engkau untuk menikahinya. Ada nggak yang begitu, Pak? Gak ada rasanya. Memang luar biasa. Tapi gak kayak kita, Pak. Kalau kita ditawarin, saya punya rumah, saya punya istri, saya kasih, mau nggak? Kira-kira kalau kita jawabannya apa? Boleh dah. Tapi enggak, Pak. Abdurrahman bin Auf jawabannya luar biasa. Wahai saudaraku Sa'ad, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersaudarakan kita, maka saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan engkau kepadaku. Dan saya bukan menolak apa yang kau berikan, tapi tolong buat saya tunjukkan di mana pasar. Jadi tawaran-tawaran menarik, Pak, dari Sa'ad bin Rabi itu ditolak semua. Hartanya, rumah, istri, sama Abdurrahman nggak yakin. Dia cuma minta tolong tunjukkan saya di mana pasar. Tapi memang dasar yang saya bilang tadi, emang udah bakat bisnisnya luar biasa. Begitu dia ditunjukin itu pasar, tapi dikuasai oleh orang Yahudi. Kata Abdurrahman, baik, terima kasih, insya Allah saya akan coba bangun bisnis di sana. Hanya dalam waktu 2 tahun, ya, pasar yang dikuasai oleh orang Yahudi. Jadi di Madinah itu, Pak, itu memang
banyak orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu ada bani-bani yang sekarang jadi Israel itu. Jadi orang Yahudi itu dulu juga banyak menetap di Madinah. Tapi karena mereka menganggap bahwa Palestina itu adalah tanah nenek moyang mereka, Nabi Sulaiman, makanya kan mereka kenapa pengen pindah ke Palestina? Karena mereka mengakui bahwa tempat tinggal nenek moyang kita itu ada di Palestina atau Haikal Sulaiman itu, Haikal Sulaiman. Makanya salah seorang tokoh Yahudi yang dia adalah orang kaya juga, ilmuwan Yahudi yang bernama Theodor Herzl itu bikin disertasi bagaimana caranya mengembalikan seluruh orang Yahudi di dunia yang diaspora ini yang tersebar di seluruh dunia itu bisa kembali ke tanah nenek moyang mereka, Haikal Sulaiman yang ada di Palestina. Jadi otak dalam segalanya daripada Israel Palestina dikuasai oleh Israel, Yahudi Israel itu namanya. Siapa Pak? Namanya siapa tadi? Theodor Herzl. Ini beliau itu memang ilmuwan cendekiawan orang Yahudi dan dia kaya raya. Nah, pada saat Theodor Herzl membuat disertasi itu, beliau juga bagaimana caranya agar disertasi yang dia buat itu bisa terwujud dengan menjadikan tanah Palestina sebagai tempat seluruh umat Yahudi itu bisa berkumpul sehingga mereka bisa mendirikan negara Israel Raya namanya, negara Israel Raya. Jadi nanti pagi target Yahudi itu bukan hanya menguasai Palestina, dia juga ingin menguasai negeri-negeri, negara-negara yang ada di sekitar Palestina, Lebanon, Suriah, terus ada Yordania. Itu mereka tuh nanti mendirikan negara Israel Raya sampai ke situ, Pak. Gitu. Cuma untuk bisa menguasai negara-negara di sekeliling Palestina itu, mereka selesai dulu menguasai Gaza. Karena selama Gaza itu masih berdiri, selama Gaza itu masih ada, maka Israel akan sulit mengembangkan wilayah kekuasaannya itu sampai ke negara-negara yang lain. Kenapa? Karena Gaza inilah yang menjadi buat Israel duri dalam daging yang menghalangi mereka ingin mendirikan negara Israel. Makanya sekarang nih Pak, Gaza ini lagi tempur habis-habisan. Coba bayangkan, mereka itu sedang menyiapkan pasukan darat untuk menghabisi Gaza dengan mengerahkan 100.000 sampai 200.000 tentara juga. Sekarang aja mereka sudah luar biasa ya. Itu Gaza itu udah bangunan itu udah kayak apa lah. Dan banyak sekali korban. Dan mereka sekarang sedang mempersiapkan serangan darat untuk membumi hanguskan Gaza. Karena mereka yakin kalau Gaza belum dikuasai, maka mereka tidak akan bisa menguasai daerah-daerah yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada tadi ya gimana dia? Ya? Hijrah. Abdurrahman bin Auf ya. Jadi pasar di Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi karena penduduk terbesar di Madinah itu ada suku-suku yang ada di suku-suku Yahudi yang ada di Madinah. Di situ ada Bani Toiniko, Bani Quraido, Bani Nadir. Jadi orang Yahudi itu Pak, sebenarnya mereka juga ada ininya, klan-klan istilahnya ya, istilah marga-marga. Ada marga Bani Nadir, Bani Toiniko, Bani Quraido, Bani Qutban gitu. Nah itu sehingga pasar di Madinah dikuasai Yahudi.
Tapi hebatnya Abdurrahman bin Auf, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun Abdurrahman bin Auf bisnis berjualan di pasar Madinah itu, dia pasar Madinah, akhirnya dikuasai oleh Abdurrahman bin Auf itu pasar di Abdurrahman bin Auf. Jadi luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada beliau sehingga kemudian pasar yang tadinya dikuasai oleh orang Yahudi akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi orang Yahudi itu kalau mau dagang ya harus berhubungan sama Abdurrahman bin Auf. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru satu ciri orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna, mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala yakhafuna, yang kedua apa ya? Bersikap lemah lembut ya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Jadi orang umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang lemah lembut kepada sesama muslim. Ya. Jadi sesama muslim itu dulu zaman Rasulullah itu luar biasa, mereka tuh sopan gitu. Lain sekarang, kita sama orang sesama muslim keras, bermusuhan, tapi dengan orang kafir, dengan orang luar Islam kita bersahabat, berpeluk-pelukan, bekerja sama dan seterusnya. Jadi ciri yang pertama, yang kedua adalah adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, bersikap keras kepada orang-orang kafir. Kemudian apa? Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Jadi ada 5 sifat orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menggantikan generasi yang tidak mau berdakwah, tidak mau mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, Bapak ya, kalau kita nggak mau berdakwah, nanti ada orang yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Jadi Islam ini tidak akan pernah sepi, tidak akan pernah hilang daripada orang-orang yang terus mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah bisa, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Banyak cerita kisah yang seperti ini saya sampaikan, yang mudah-mudahan dengan cerita ini, dengan kisah ini ya, kita bisa menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ajaran Islam, mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari berbuat munkar. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi orang yang khairul, umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, termasuk juga orang yang bukan hanya mau melakukan amal-amal nahi munkar, tapi juga kita peduli kepada saudara-saudara kita yang hari ini berada dalam kondisi yang susah ya, berada dalam kondisi yang betul-betul menderita ya, yaitu yang ada di Palestina sana. Jadi ada orang Islam yang Palestina tuh kayaknya nggak suka gitu. Makanya sih kita ngurusin Palestina, kan itu kan negara orang, ngapain kita ngurusin? Nah, padahal tanah Palestina itu bukan hanya milik tanah orang Palestina, tapi tanah Palestina adalah tanah yang diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, khususnya yang ada di Palestina. Makanya orang yang enggak peduli, kata Rasulullah, malam yahtam di amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk dari bagian dari kaum muslimin, atau bukan termasuk umat. Jadi jangan sampai gini, kita merasa diri kita sebagai
pengikut baginda Rasulullah, tapi karena ketidakpedulian kita dengan saudara-saudara kita, akhirnya di akhirat kita tidak dianggap sebagai pengikut baginda Rasulullah SAW. Nah, bagaimana cara peduli kita, Bu? Ya, yaitu minimal dengan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini Pak, hari ini Israel itu sudah menyiapkan pasukan darat dengan beratus-ratus tank. Coba, Palestina yang begitu luas sekarang sudah hampir 90% dikuasai oleh pemukim Yahudi, sementara tinggal sedikit saja tuh, namanya Gaza. Gaza itu ada di pinggir pantai. Nah, Gaza itu mau dihabisi, termasuk rakyatnya yang nggak mau keluar dari Gaza, ya udah dibantai, dihabisi. Nah, sementara negara-negara Muslim lainnya, ya suaranya nggak kelihatan gitu terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang peduli dengan saudara-saudara kita, baik di Palestina maupun di negeri Islam lainnya. Sehingga dengan demikian kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai sebagian dari umatnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi